Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Fadila dari kelas 3 PGSD A7 Unisnu Jepara. Di video kali ini kita akan belajar mengenai cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Sebelum kita membahas materinya, teman-teman tahu nggak sih apa sih kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, listrik sebagai penerangan. Jika kita menghidupkan lampu, kan menggunakan listrik, ruangan akan terang. Tetapi jika ruangan tidak diterangi oleh lampu, ruangan akan gelap. Kedua, mendapatkan informasi. Menyalakan televisi kan perlu bantuan listrik. Dan di televisi kita bisa mendapatkan informasi seperti berita banjir, gempa, dan lain-lain. Ketiga, bisa menyalakan alat elektronik seperti televisi, kipas angin, blender, mixer, dan lain-lain. Keempat, menjalankan alat transportasi. Baik, di sini kita akan belajar tentang cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Sumber energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai sumber, seperti air, angin, panas matahari, minyak bumi, nuklir, dan lain-lain. Sumber energi listrik dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni energi fosil dan energi terbarukan. Apa sih sumber energi fosil itu? Sumber energi fosil itu seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi dapat diolah menjadi bahan bakar minyak yang digunakan untuk menghidupkan genset yang nantinya akan mengeluarkan energi listrik. Yang kedua ada batu bara. Batu bara juga dijadikan sebagai sumber energi listrik. Misal, industri pembangkit listrik gasifikasi batu bara atau PLTGB. Yang ketiga ada gas alam. Pembangkit listrik tenaga gas atau biasa kita sebut PLTG menggunakan gas alam untuk menggerakkan turbin gas dan menghasilkan energi listrik. Yang kedua ada energi terbarukan. Apa sih energi terbarukan? Energi terbarukan merupakan energi yang bersumber dari alam. Tidak akan pernah habis dan dapat diproduksi secara terus-menerus seperti air, angin, panas bumi, matahari, dan lain-lain. Sumber energi terbarukan yang pertama ada panas bumi atau geotermal. Geotermal merupakan sumber energi panas yang disimpan di dalam bumi. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga panas ada di Sumatera Utara, yaitu PLTP Sibayak. Yang kedua ada air. Air merupakan sumber energi yang diperoleh dari pemanfaatan energi potensial dan energi kinetik yang terdapat pada air. Saat ini, sekitar 20% konsumsi listrik di dunia diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air atau biasa kita sebut PLTA. Sumber energi terbarukan yang ketiga ada matahari. Berasal dari radiasi sinar panas yang dipancarkan matahari sebagai bahan bakar utama dengan bantuan solar cell atau panel surya. Lalu, bagaimana sih cara menghasilkan energi listrik itu? Simak video berikut ini. Baik, di sini terdapat gambar skema bagaimana sih cara menghasilkan energi listrik itu. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik menggunakan beragam sumber energi listrik. Yang saya contohkan di sini merupakan
pembangkit listrik tenaga air atau biasa kita sebut dengan PLTA. Air yang masuk dari waduk atau sungai akan masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Disimbolkan dengan nomor 3. Kemudian air akan masuk ke pengaman tekanan dan akan dialirkan dan diarahkan ke turbin. Sebelum air diarahkan ke turbin, air akan diatur oleh katup pengatur agar mendapat tekanan yang lebih besar. Setelah mendapat tekanan yang lebih besar, air mampu menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian, energi listrik yang berasal dari generator diatur kapasitasnya dan tegangannya oleh transformer. Jadi, sebelum dialirkan ke rumah-rumah, tegangan itu akan disesuaikan dan diatur oleh transformer. Yang terakhir, energi listrik akan dibagikan ke konsumen atau ke rumah-rumah oleh saluran transmisi. Itulah cara menghasilkan energi listrik sampai ke rumah-rumah. Selanjutnya, cara menghasilkan energi listrik. Bagaimana sih listrik bisa sampai ke rumah kita? Penyaluran listrik di Indonesia pada umumnya menggunakan arus bolak-balik atau arus AC melalui perusahaan listrik negara atau biasa kita kenal dengan PLN. Simaklah video berikut ini untuk mengetahui lebih dalam bagaimana cara menyalurkan energi listrik. Baik, di sini juga terdapat skema bagaimana sih cara menyalurkan listrik itu. Pertama, listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Setelah itu, arus listrik dialirkan ke gardu atau transformator penaik tegangan listrik. Tujuannya agar daya listrik tidak turun saat menempuh jarak jauh, misalnya melewati pegunungan, melewati sungai, melewati hutan, dan lain sebagainya. Kemudian, muatan listrik dialirkan ke saluran transmisi. Saluran transmisi dapat berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa kita sebut dengan sutet. Dari sutet, listrik dialirkan ke transformator penurun tegangan. Setelah itu, listrik akan disalurkan ke saluran distribusi. Pada tiang listrik di saluran distribusi terdapat alat penurun tegangan yang akan menurunkan arus listrik pada saluran distribusi ini, berperan untuk menyalurkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik, sehingga listrik itu dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana sih cara menghemat energi listrik? Kita bisa menggunakan listrik seperlunya saja, seperti mematikan lampu saat siang hari, mematikan televisi jika tidak ditonton, atau mematikan kipas angin saat sedang tidak digunakan. Kedua, jangan terlalu sering menghidup dan mematikan alat listrik yang berdaya tinggi seperti setrika, hair dryer, dan lain-lain. Saya akan menyanyikan sebuah lagu cara menghemat energi listrik. Matikan TV, matikan lampu.
mampu, matikan kipas jika tak perlu. Itulah cara-cara menghemat energi listrik setiap hari. La 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 la. Sekian video dari saya.